Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok satu kelas Sistem Informasi Bisnis C akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Tipe Kepribadian melalui Pemetaan Karakteristik Tulisan Tangan menggunakan Deskriptor Momen Invarian. Selanjutnya, sebelum kami masuk pada pembahasan, em, perkenalkan, inilah tim kami yang dimana saya sendiri yaitu Alia dengan NRP 022, lalu ada Akila dengan NRP 087, Kansa dengan NRP 090, Syawal Arka dengan NRP 102, Cynthia dengan NRP 115, dan Hendrika dengan NRP 149. Berikut outline-nya, kami akan membahas bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 analisis dan pembahasan, serta bab 5-nya kesimpulan dan saran. Ini di bab 1 ada di pendahuluan, boleh dilanjut. Jadi latar belakang, dari jurnal ini adalah grafologi, meskipun belum sepenuhnya diakui sebagai ilmu di Indonesia, memiliki potensi dalam berbagai bidang. Teknologi analisis tulisan tangan saat ini meskipun masih berkembang, dapat digunakan untuk keperluan forensik dan pemahaman kepribadian seseorang. Meski dianggap pseudoscience oleh beberapa pihak, grafologi juga telah membantu psikolog dalam menginvestigasi kriminal dan evaluasi gangguan kepemusatan perhatian dan hyperaktif pada anak-anak. Kendati terdapat keterbatasan dalam memberikan bukti konklusif, penelitian saat ini mencoba mengatasi tentang tantangan tersebut dengan menggabungkan grafologi dan teknologi, khususnya melalui pemetaan ciri-ciri tulisan tangan menggunakan deskriptor momen invarian. Harapannya, integrasi grafologi dan teknologi dapat memberikan kontribusi signifikan pada kemajuan bidang ini. Boleh di next. Untuk permasalahan hubungan antara kepribadian seseorang dan gaya penulisannya telah divalidasi melalui penggunaan Enneagram. Sebuah tes kepribadian dilakukan oleh psikolog yang menunjukkan tingkat akurasi sekitar 81,6%. Chowdhury dan Tucker juga telah mengeksplorasi berbagai mekanisme penilaian psikologis untuk membangun hubungan antara sifat individu dan gaya penulisannya. Selain itu, peneliti telah menggunakan metode seperti Deep Convolutional Neural Network, Support Vector Machine, dan Particle Swarm Optimization untuk menganalisis kepribadian berdasar karakteristik tulisan tangan. Boleh lanjut. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Jadi untuk momen invarian, jadi ada tahap penting dalam pengenalan pola, yaitu memperoleh fitur-fitur dalam pola yang memungkinkan pembelajaran dan pengenalan oleh sistem. Keakuratan pemilihan fitur berdampak signifikan pada proses selanjutnya, beban komputasi, dan tingkat keberhasilan sistem. Bentuk merupakan fitur mendasar yang dapat diekstraksi dari data gambar. Saat menganalisis karakteristik bentuk, pendekatan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yang dapat dikenal sebagai ekstraksi fitur global dan ekstraksi fitur lokal. Jadi, momen invarian dapat menggambarkan suatu objek dalam hal area, posisi, orientasi, dan parameter terdefinisi lainnya. Momen memberikan ciri khas suatu benda yang secara unik mewakili bentuknya. Pengenalan bentuk invarian dicapai melalui klasifikasi dalam ruang fitur invarian momen multidimensi. Kemudian jarak C kuadrat. Pengenalan pola adalah bidang dalam bidang kecerdasan buatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi fitur atau karakteristik khusus dalam kumpulan data tertentu dan mengklasifikasikannya sesuai dengan itu. Tahap ini biasanya digunakan dalam pengenalan dan analisis gambar untuk mengidentifikasi struktur, wilayah, bentuk, dan pola kompleks yang mungkin sulit untuk dilihat. Ada berbagai pendekatan untuk pengenalan pola, dan salah satu pendekatan tersebut melibatkan pemanfaatan ukuran kesamaan. Kemudian di dalam jurnal ini juga dibahas tentang interpretasi grafologi dan psikologi, di mana grafologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, graph artinya tulisan dan logos artinya ilmu, jadi bisa diartikan grafologi adalah ilmu tulisan tangan. Grafologi juga merupakan salah satu cabang dari psikologi yang berguna untuk menafsirkan karakter seseorang melalui analisis dan pengamatan tulisan tangan. Hal ini dapat dilihat dari karakter dan kepribadian di balik tulisan tangan tersebut. Dalam psikologi tersedia berbagai tes untuk menganalisis perilaku, karakter, dan kepribadian yang mirip dengan grafologi.
Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi yang digunakan. Nah, di sini penelitian dilakukan oleh penulis menggunakan metodologi yang melibatkan beberapa tahapan utama yang digambarkan dalam flowchart yang telah ditampilkan. Nah, peneliti itu mengumpulkan data berupa dokumen tulisan tangan, lalu proses pengumpulan data, yang dimana pengumpulan sampel tulisan tangan dari berbagai sumber atau menggunakan buku grafologi sebagai referensi nilai yang berlebihan. Nah, nantinya tuh dokumen tulisan tangan ini dirubah ke format digital menggunakan pemindai yang menghasilkan gambar JPEG. Nah, lalu data pelatihan ini dikumpulkan 30 poin data untuk setiap kategori tulisan tangan yang berupa miring, ukuran, garis putus-putus, dan juga garis dasar. Dari total 4 kategori ini menjumlah data 170 titik. Lalu masuk ke tahap ujian, di mana di sini itu menggunakan data tulisan tangan dari 50 peserta dengan total 170 titik data. Sampel memenuhi persyaratan penelitian korelasional dan eksperimen multivariat. Nah, lalu pemeriksaan gambar itu nanti gambar itu diubah menjadi skala abu-abu dan menggunakan teknik ambang batas untuk mensegmentasi objek tulisan. Dan fitur tekstur diekstraksi dari setiap kategori grafis. Nah, ekstraksi fitur di sini itu nanti masukkan 7 nilai invarian momen dari 1 sampai 7. Dan nilai-nilai ini nanti disimpan sebagai data referensi dari database SQLite. Pengukuran samaan itu digunakan untuk menentukan kepribadian. Penulis itu menggunakan pengukuran kesamaan untuk menghitung jarak terpendek ke data referensi. Jarak yang lebih kecil menunjukkan kemiripan yang tinggi dengan kategori yang bersangkutan. Penilaian dan kesesuaiannya itu nantinya hasil jarak di kategori grafologi dengan ahli grafologi psikologi dan kesesuaian antara tipe kepribadian yang dihasilkan dan peringkat menunjukkan peringkat orasi. Next. Nah, berikut adalah contoh sampel data yang digunakan. Ada seperti terlihat pada gambar. Next. Masuk bab 4 yaitu analisis dan pembahasan. Next. Jadi melalui aplikasi yang dikembangkan untuk mengimplementasikan ekstraksi fitur ini diperoleh nilai karakteristik dari seluruh data referensi berupa nilai invarian 7 momen untuk setiap pola tulisan tangannya, yaitu ada 120 pola tulisan tangan, kemudian ada baseline, direferensikan ke baseline, breakline, dan size. Next. Berikut invariant moment value dan Nah, pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa nilai invariant moment pada tipe enneagram tidak menunjukkan pola yang konsisten. Hal ini dikarenakan nilai invariant moment pada setiap tipe enneagram mempunyai interval yang berbeda. Interval pertama lebih kecil dari interval kedua, dan interval kedua lebih kecil daripada invariant ketiga. Pola-pola berbeda inilah yang berkontribusi pada karakteristik unik setiap jenis enneagram. Kemudian untuk menentukan jenis enneagram berdasarkan pola tulisan tangan digunakan perhitungan ukuran kemiripan dengan menggunakan jarak J kuadrat. Next. Nah, pada hasil pengujian yang diperoleh dari analisis 50 sampel data tulisan tangan yang dikumpulkan dari 50 peserta, menunjukkan hasilnya sangat memuaskan. Dari 50 sampel tulisan tangan peserta yang dianalisis, 42 tulisan tangan berhasil dianalisis secara akurat, sementara 7 titik data memberikan hasil yang tidak konsisten. Tingkat akurasi pada penelitian ini mencapai 85,7%, meningkat 4,1% dibandingkan penelitian sebelumnya pada tahun 2017, yaitu 81,6%. Next. Bab 5 yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Next. Kesimpulannya yaitu pengenalan pola dalam bidang kecerdasan buatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi fitur atau karakteristik khusus dalam pengumpulan data tertentu dalam mengklasifikasi sesuai dengan itu. Tahap ini biasanya digunakan dalam pengenalan dan analisis gambar untuk mengidentifikasi struktur wilayah, bentuk, dan pola kompleks yang mungkin sulit untuk dilihat. Ada berbagai pendekatan untuk mengenal pola
dan salah satu pendekatan tersebut melibatkan pemanfaatan ukuran kesamaan. Setelah menguji 50 sampel tulisan tangan yang berbeda dari berbagai peserta, dengan satu sampel yang dikeluarkan karena kesalahan manusia. 42 tulisan berhasil karena dicocokkan dengan analisis kepribadian, sehingga menghasilkan tingkat akurasi sistem sebesar 85,7%. Hasil ini tidak hanya menegaskan kembali korelasi antara analisis grafologi atau sistem dan penilaian yang dilakukan oleh psikologi, tetapi juga menyoroti peningkatan akurasi yang dicapai oleh pemanfaatan deskriptor momen invarian yang invarian. Next. Berikut adalah rekomendasi. Untuk penelitian selanjutnya adalah melibatkan sampel yang besar dan beragam, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pola tulisan tangan seperti usia, jenis, kelamin, dan latar belakang budaya. Selain itu, pengembangan teknik analisis yang lebih canggih dan integrasi dengan metode lain dalam psikolog kepribadian juga dapat area penelitian yang menarik. Next. Jadi, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.